Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Kang Santri official dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Kang Santri, teman mengaji para pemuda dan pemudi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita untuk kitab As-Sihhatu wal Ghidha fil Qur'anil Karim pada halaman ke-21 sampai halaman ke-25. Nah, pada halaman-halaman tersebut, tema yang akan kita bahas itu adalah tentang al-at'imatul muharramatu, atau makanan-makanan yang diharamkan. Nah, pada tema ini, muallif atau pengarang kitab itu berusaha untuk menjelaskan makanan-makanan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta apa hikmah di balik pengharaman makanan-makanan tersebut. Baik, kita lanjutkan ke halaman 21. Pada halaman ini muallif menyebutkan dua ayat Al-Quran yang dijadikan landasan dalam tema makanan-makanan yang diharamkan. Ayat yang pertama itu dari surat Al-Baqarah 173 dan ayat yang kedua itu dari surat Al-Maidah ayat ketiga. Nah, dikatakan di sini zakarallahu subhanahu wa ta'ala al-at'imatal muharramata fil ayatil karimati min suratil Baqarah idh qala azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idhturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makanan-makanan yang diharamkan dalam ayat atau dalam salah satu ayat dari surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atas kalian atau bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, adapun dalam surat Al-Maidah itu waqala jalla jalaluhu fil ayatil karimati min suratil Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat dari surat Al-Maidah, katakan di situ hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wahshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina faman idhturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil li'ith fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat surat Al-Maidah, diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang mati karena tercekik, hewan yang mati karena dipukul, yang jatuh, serta yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Kecuali jika kalian sempat menyembelihnya. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Begitu juga diharamkan mengundi nasib dengan azlam. Azlam itu anak panah karena itu suatu perbuatan yang fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka, kan tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah aku cukupkan nikmatku
bagi kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi dua ayat ini adalah ayat yang menjadi landasan penyebutan makanan-makanan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Akan tetapi pengharaman itu nanti akan mendapat keringanan atau rukhsah jika seseorang itu berada dalam keadaan darurat ya. Kalau keadaan darurat, akan tetapi kebolehan mengkonsumsi makanan-makanan yang tadinya diharamkan dalam keadaan darurat itu juga ada kadar tertentunya. Nanti akan kita bahas pada halaman-halaman selanjutnya sebagaimana diungkapkan oleh muallif. Baik, kita lanjutkan ke halaman 22. Dikatakan oleh muallif di sini, haramallahu subhanahu wa ta'ala aklal hayawani awit tayril mayyiti li'annahu yudirru bisihhati dararan balighan wa man yabi'u lahma hayawanin aw tayrin mayyitin ala annahu madhbuhun dhabhan syar'iyyan yartakibu khati'atan 'azimatan wa yu'tabarul malu alladhi ya'khudhuhu thamanan lihadzal lahmi malan haraman. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan untuk mengkonsumsi hewan atau unggas yang sudah dalam keadaan bangkai, karena hewan-hewan tersebut itu berdampak buruk bagi kesehatan. Dan siapa yang menjual daging hewan atau unggas dalam keadaan bangkai, akan tetapi dia mengaku-ngaku hewan tersebut atau daging unggas tersebut telah disembelih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat, maka dia telah melakukan sebuah dosa yang besar. Dan harta yang dia makan dari penjualan daging tersebut adalah harta yang haram. Selanjutnya dikatakan di sini, wa qad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fassamaku wal jaradu wa ammad damani fal kabidu wat tihalu, rawahu Ibnu Majah wa Ahmad bin Hanbal. Dan telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua bangkai yang dihalalkan itu adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah yang dihalalkan itu adalah hati dan limpa. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal. Nah, dari halaman ke-22 ini kita mengetahui ya, bahwasanya makanan-makanan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjualnya juga itu diharamkan. Dan apabila seseorang menjual sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang dia hasilkan dari penjualan hal-hal yang diharamkan tersebut juga dianggap sebagai harta yang haram. Seperti itu. Kita lanjutkan ke halaman 23. Ini halaman ke-23 ini menyebutkan ya keterangan detail dari setiap ayat yang menjadi landasan pembahasan makanan-makanan yang diharamkan. Nah, disebutkan di sini wal maqsudu biddamil muharrami ad-damul masfuhu ammal kabidu fahuwa mubahun bila khilafin fihi. Nah, yang dimaksud dengan darah yang diharamkan untuk dikonsumsi adalah darah yang mengalir. Adapun hati ya, adapun hati
itu mubah atau boleh dikonsumsi dan tidak ada perbedaan pendapat atau khilaf di antara ulama itu sendiri tentang konsumsi hati ya. Walakinnahum ikhtalafu fi aqli tihali faqad rawaw anna amiral mu'minina Ali ibn Abi Talibin qala inna aqlahu makruhun wa qala dhalika aidan as-sahabi ibn Mas'ud wa adadun min a'immati syiah amma sairul fuqaha'i fayaquluna innahu mubah. Kan tetapi ini terjadi perbedaan pendapat dalam permasalahan mengkonsumsi limpa. Beberapa ulama itu meriwayatkan bahwasannya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu mengatakan sesungguhnya mengkonsumsi limpa itu makruh. Sebagaimana dikatakan pula oleh salah seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dan beberapa a'immatus syiah atau para imam dalam madhab syiah. Adapun kebanyakan fuqaha itu ya, ammasailul fuqaha ya. Adapun kebanyakan fuqaha itu berpendapat bahwasanya mengkonsumsi limpa itu diperbolehkan. Ya. Wa dzakara lahmal khinzir liyubayyinallahu ta'ala annahu muharramun bi'ainihi la likaunihi maitan bal muharramun itlaqan. Waqad thabata annahu yusabbibul katsira minal amradil musta'siyati ka qurhatil ma'idah. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang telah disebutkan itu menyebutkan secara eksplisit atau secara gamblang ya, penyebutan daging babi. Ya. Itu untuk menjelaskan atau memperjelas bahwasannya daging babi tersebut diharamkan secara mutlak. Bukan diharamkan karena daging babi tersebut telah menjadi bangkai. Jadi daging babi tersebut menjadi bangkai atau dia tidak menjadi bangkai, itu tetap diharamkan secara mutlak. Dan akhirnya terungkap ya hikmah di balik itu, bahwasanya mengkonsumsi daging babi itu bisa menyebabkan banyak jenis penyakit ya, di antaranya itu adalah seperti infeksi lambung gitu. Ini menurut muallif ya, mungkin data yang didapatkan olehnya. Wa ma'na ma ahalla li ghairillahi bihi ay ma dhubiha min hayawanin aw tayrin wa dzukira alaihi ghairu ismullahi subhanahu wa ta'ala kama kana yaf'alul musyrikuna inda dzikri asma'i awthanihim wa hum yadhbahuna 'alan nusub. Adapun yang dimaksud dengan ungkapan ma uhilla li ghairillahi bihi itu adalah apa? Atau dijelaskan ay ma dzubiha min hayawanin aw tayrin wa dzukira alaihi ghairu ismullahi subhanahu wa ta'ala. Itu tegasnya adalah hewan-hewan yang disembelih dan disebutkan nama selain Allah ya, sebagaimana kaum musyrik pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat terdahulu itu, mereka ketika menyembelih sembelihan itu disebutkan nama-nama berhala yang mereka sembah, begitu ya. Ammal munkhaniqah ya, ammal munkhaniqah fahiyad dabatu aw at-tayr yamutu makhnuqan imma linkhishari ar-ra'si baina syu'batay syajaratin masalan aw an yahdutsal ihtinaq bisababi hablis sa'id. Adapun yang dimaksud dengan hewan yang tercekik itu adalah hewan yang mati dalam keadaan lehernya itu terhimpit gitu ya. Baik itu sebabnya karena dia terhimpit dua cabang dari pepohonan, contohnya sebagai contoh, atau misalnya dia tercekik, lehernya itu terhimpit atau tercekik itu karena tali yang dilemparkan oleh orang yang berburu misalnya. Nah, itu pun jadi haram gitu kalau matinya karena tercekik gitu. Oke ya.
Baik, kita lanjutkan ke halaman 24. Pada halaman ini penulis itu masih menjelaskan istilah-istilah yang muncul pada ayat yang dijadikan landasan pada pembahasan makanan-makanan yang diharamkan. Disebutkan oleh penulis di sini, wal mauqudatu hiyallati tudrabu hatta tamuta ka'an tutarada bi'asa fayudrika hal mutaridu wa yadribaha fatamuta fayahrumu akluha. Katakan di sini yang dimaksud dengan al-mauqudzah adalah hewan yang dipukul sampai hewan tersebut mati. Misalnya ada hewan tersebut itu diusir ya. Ada seseorang yang mengusir hewan tersebut menggunakan tongkat dan dia berhasil memukulnya dengan tongkat tersebut sehingga hewan tersebut mati karena dipukul. Maka mengkonsumsi hewan yang seperti itu diharamkan. Nah, adapun yang dimaksud dengan al-mutaraddiyah dikatakan di sini wal mutaraddiyatu hiyallati taqa'u min jabalin 'alin aw ayyi makanin murtafi'in aw tasqutu fi bi'rin fatamuta bisababi saqatatiha. Al-mutaraddiyah itu adalah hewan yang jatuh dari gunung yang tinggi atau tempat yang tinggi lainnya, atau misalnya hewan tersebut jatuh di sumur sehingga hewan tersebut mati karena sebab jatuh tersebut, maka mengkonsumsinya juga diharamkan. Selanjutnya itu adalah an-natihah. Yang dimaksud dengan an-natihah itu adalah asyah awil baqarah allati yantahuha ghairuha fatamuta. Yang dimaksud dengan an-natihah itu adalah kambing atau sapi ya yang ditanduk ya oleh sapi lainnya atau oleh kambing lainnya sampai dia mati. Nah, itu pun diharamkan. Adapun makna dari istilah ma'akala sabu'u ay al-farisatul lati yaqtuluha dhi'bu au ayyu hayawanin muftarisin akhar summa yatrukuha kullaha au ba'daha. Yang dimaksud dengan ungkapan ma'akala sabu'u itu adalah hewan yang diburu oleh serigala atau hewan buas lainnya. Kemudian setelah berhasil menangkap hewan tersebut setelah berhasil memburunya, oleh hewan yang memburu tersebut ditinggalkan, baik secara keseluruhannya atau sebagiannya, itu diharamkan untuk dikonsumsi oleh orang yang mendapati, baik itu bentuknya masih utuh atau tinggal sisa saja, itu diharamkan kalau hewan tersebut dibunuh oleh hewan buas. Kenapa pengharamannya? Ada hikmahnya. Dikatakan di sini lima fi dzalika min khatarin ala sihhati may yaqulu min lahmiha lihtimali isabatil hayawanil muftarisi bimaradin kalkalbi mathalan. Hikmahnya itu karena khawatir bisa memberikan dampak negatif untuk kesehatan orang yang mengkonsumsi daging hewan yang diburu oleh hewan buas tersebut. Karena apa? Mungkin saja hewan buas yang memburu hewan tersebut itu mengidap sebuah penyakit. Misalnya kalau hewan yang memburunya itu anjing, bisa aja misalnya anjingnya itu terkena penyakit rabies, maka nanti bisa menular kepada orang yang mengkonsumsi makanan tersebut. Itu hikmahnya. Wa qad dzakarallahu ta'ala istithna'an biqaulihi illa ma dzakaitum wa ma'na dzalika illa ma adraktum dzakatahu fadzakaitumuhu wa dzalika bi an yudrika dabbata qabla mautiha fayara dhanbaha aw udhunaha tataharraku aw yara 'ainaha tatrifu fayubadiru wa yadhbaha dzabahan syar'iyyan. Nah, dalam ayat yang telah disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan pengecualian dengan ungkapan illa ma zakaitum. Nah, pengecualian ini itu pengecualian untuk hewan yang mati dibunuh oleh hewan buas. Jika seseorang
itu bisa mendapati hewan tersebut sebelum mati, ya, jadi setelah diburu hanya terluka belum mati misalnya, kemudian dia sempat untuk menyembelihnya sesuai dengan tuntunan syariat misalnya, maka boleh dikonsumsi, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Baik, kita lanjutkan di halaman 25. Disebutkan di sini wahadzal istithna'u minat tahrimi la minal muharramat ay annal mayyitata la dzaka alaha wa kadzalika al khinzir. Perhatikan ya. Pengecualian yang disebutkan di halaman sebelumnya itu pengecualian untuk pengharaman hewan yang dibunuh oleh binatang buas atau hewan yang diburu oleh binatang buas. Bukan pengecualian untuk sesuatu yang sudah diharamkan sebelumnya, seperti bangkai, ya. Bangkai itu tidak bisa mendapatkan pengecualian ini gitu. Artinya meskipun seseorang itu misalnya hewan tersebut sudah menjadi bangkai kemudian ingin disembelih kembali supaya sesuai syariat, itu udah nggak bisa begitu. Tetap saja bangkai itu haram. Begitu juga daging babi, ya. Daging babi tidak masuk ke pengecualian ini. Artinya apa? Meskipun kita semua menyembelih misalnya hewan babi ini sesuai dengan penyembelihan yang dianjurkan oleh syariat, misalnya dengan membaca bismillah dan lain sebagainya, tetap saja babi itu haram begitu. Kemudian yang dimaksud dengan istiqsam bil azlam itu, nih keterangan oleh penulis adalah kismatul luhum bil aqdah wa huwa darbun min durubil muqamarah, ya. Jadi mengundi, kalau di sini dikatakan konteksnya itu mengundi daging dengan gelas gitu. Ini juga yang masih kita perlu pahami lagi, ya, karena kalau dalam konteks jahiliyah istiqsam bil ajam itu mengundi misalnya saya taruhan 100 onta terus atau 100 kambing misalnya, menggunakan anak panah yang dimasukkan ke dalam gelas gitu, kan dikocok anak panahnya diambil. Nah, ini juga masuk dalam jenis jenis perjudian, ya. Waqad wasafallahu tabaraka wa ta'ala iktirafa hadhil muharramati bi annahu fisq. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya melaksanakan atau melakukan hal-hal yang sudah diharamkan tersebut itu masuk dalam kategori kefasikan atau dosa yang amat besar, dan khuruj min ta'atillahi azza wa jalla ila ma'siyati, dan dianggap keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan suatu kemaksiatan seperti itu, ya. Wa qala ba'dul fuqaha, nah dikatakan oleh sebagian ahli fiqih atau para fuqaha atau para ulama, innahu ba'dal ayati tsalitsatil karimati min suratil maidah salifatil dzikri lam yanzil Jibrilu alaihi salamu ala nabiyyi bi syai'in minal faraidi fi tahlilin aw tahrimin wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mata ba'da dzalika bi 81 lailah. Nah, setelah ayat ketiga dari surat Al-Maidah itu turun, Jibril alaihi salam itu tidak pernah lagi menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan penghalalan atau pengharaman sesuatu. Dan dikatakan juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat setelah turunnya ayat tersebut kira-kira itu 81 malam setelahnya. Wa makna qaulihi ta'ala faman idturra fi mahmasatin ghairu mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Adapun maksud dari ungkapan Allah Subhanahu wa taala faman idturra fi mahmasatin ghairu mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim, itu adalah annahu idza hadatsat maja'atun syadida. Itu keterangannya jika misalnya seseorang itu merasakan kelaparan yang teramat sangat, wajtarul insanu, sehingga orang tersebut
terpaksa ila akli syai'in mimma dzukira tahrimuhu, untuk mengkonsumsi sesuatu yang sudah diharamkan dan disebutkan pengharamannya tersebut, fi ghairi ta'ammudin, tentu ya dia mengkonsumsinya itu tanpa sengaja ya, tidak sengaja karena dia ingin, atau tidak dia konsumsi karena pilihannya sendiri, akan tetapi karena dia terpaksa, maka Allah Subhanahu wa taala memperbolehkannya. Tapi ada ukurannya. Dikatakan di sini waqad ikhtalafal fuqaha'u fi tahdidi qadril mubah. Terjadi perbedaan pendapat antara para fuqaha tentang pembatasan ukuran dibolehkannya mengkonsumsi hal-hal yang sudah diharamkan di atas. Apakah boleh dikonsumsi secara bebas atau batas tertentu saja? Dikatakan Ibnu Abbas dan Qatadah dan Mujahid itu mengatakan la yubahu illa al-qadra alladhi yumsiku bihi ramqahu. Jadi tidak dihalalkan atau tidak diperbolehkan mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan tersebut dalam keadaan darurat, kecuali ukuran yang bisa mengganjal perutnya atau mengganjal kelaparannya saja, sehingga mencegah dia dari kematian begitu. Akan tetapi ada yang berpendapat juga, sebagian ulama mengatakan innahu minal jaizi lil aqli an yashba'a minhu au apaan lil aqil. Di sebagian lainnya berpendapat bahwasanya boleh orang yang mengkonsumsi dalam keadaan darurat tersebut mengkonsumsinya sampai dia kenyang. Idza maqtadat ad-daruratu dzalika, ya. Ketika dia berada dalam keadaan darurat, maka dia mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan itu boleh sampai kenyang. Itu sebagian pendapat. Jadi itu dua pendapat yang disajikan oleh penulis tentang kebolehan mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan dalam keadaan darurat. Nah, dari halaman 21 sampai 25 ini kita mengetahui ya bahwasanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak diharamkan kecuali ada manfaat atau ada hikmah di balik pengharamannya tersebut. Jadi kita tidak perlu bersuudzon kenapa makan ini diharamkan, makan itu diharamkan, karena dalam setiap pengharaman sesuatu pasti ada hikmah yang bisa menjaga manusia dari kemudorotan, baik itu yang bersifatnya fisik atau yang bersifat ruh atau rohani, jiwa, ya, seperti itu. Mungkin sampai di sini saja. Ketemu lagi di video selanjutnya, di tema-tema selanjutnya dalam kitab As-Sihhatu wal Ghidha fil Qur'anil Karim. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.